Perbedaan generasi menciptakan kesenjangan antar individu. Hal ini menimbulkan banyaknya perbedaan pandangan antar generasi. Kami telah mengumpulkan 3 orang dari generasi yang berbeda. Generasi X, Y, dan... Bagaimana tanggapan mereka? Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Ismoyo, mewakili generasi X. Halo, perkenalkan nama saya Hilda, saya mewakili generasi Y. Halo, perkenalkan nama saya Elvira dari generasi Z. Generasi X ya, di era saya itu memang dari sisi pengalaman nih, ini KGR nih ya, dari sisi pengalaman nih, jauh lebih matang ya. Ibarat buah-buahan ini kita masak duluan begitu. Jadi kalau generasi yes, nggak usah ditanya lah. Pasti orangnya kan keren-keren ya kan. Kalau yang sebelah sini tadi matang, yang sini tuh iya ini udah matang pas gitu ya. Sini kan hampir matang. Jadi biasanya iya kemampu itu tadi. Orang-orang lebih nyari yang kemampu biasanya ya kan. Kalau menurutku dari generasi Z sendiri, kita penuh warna sih. Kita banyak color termasuk abu-abu juga. Kayak kita tuh masih bingung mau kemana, tapi kita tuh suka banget explore ide-ide yang gila. Jadi kita bisa membangun sesuatu yang mungkin buat generasi-generasi sebelumnya tuh kayak ini nggak make sense, ini nggak bisa, tapi kita bisa lakuin itu. Nggak tahu gimana pun caranya, gitu sih. Saya misalnya di generasi X ya, sementara anak saya di generasi Z ya, misalnya. Memang kadang-kadang muncul ketidaksepahaman. Bapak itu sudah kuno itu Pak, anak muda itu harus gini-gini. Nah itu seringkali muncul, tetapi kita bisa menjembatani itu dengan apa? Dengan berkomunikasi, ya. Kita buka, kita cairkan suasana sehingga ketidaksepahaman itu akhirnya bermuara atau berakhir pada sama-sama memberikan pengertian, gitu. Aduh ya ini memang miskomunikasi ya sering sih. Tapi ya it's okay gitu. Semuanya tetap bisa diatasi. Teknologi ini yang bantu banget gitu ya. Kita kalau ada apa-apa, mungkin kalau telepon itu bisa miskom gitu ya. Mungkin video call itu akan sangat membantu. Nggak selarasnya itu karena perbedaan cara pikir, cara pandang gitu ya. Terus karena kita juga udah yang teknologi banget, modern banget. Jadi kayak udahlah daripada repot debat, mending diem aja. Saya yang mengalami. Kebetulan di saya sendiri, di keluarga kami itu masuk di pernikahan yang beda keyakinan. Tapi no problems. Nah nanti terhadap anak-anak, misalnya memang ada kewajiban kami untuk mendidik ya sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi itu tadi ya, perkembangan zaman, budaya, macam-macam ya. Akhirnya kita kembalikan lagi kepada yang menjalani gitu. Kenapa? Karena sebuah keyakinan itu menurut hemat saya tidak bisa dipaksakan. Kalau saya agak beda sama Pak Is gitu ya. Jadi kalau pernikahan campur Pak Is itu beda agama, kalau saya beda agama sama beda etnis. Itu udah beda pol gitu ya kan. Udah aduh kalau beda etnis itu repot lah, nanti pikir lagi ya kalau mau punya pasangan beda etnis itu. Kalau aku mungkin intro dulu, aku kan Cipang, Chinese Jepang gitu kan. Kalau masalah etnis atau ras itu aku nggak kenapa-napa sih, kayak aku menerima aja semua. Soalnya orang tua aku juga orangnya socialize banget, jadi sama orang tuh nggak ada yang kayak pandang bulu gitu. Mungkin kalau dari aku bukan kesalahpahaman atau konflik, cuma lebih ngeselin aja sih. Kan kita orangnya, kan kita orangnya yang udah teknologi banget seperti yang tadi udah dibilang kan. Sedangkan generasi di atas kita tuh kayak gaptek lah, menghina. Gitu. Di WA nih, kan ada stiker kan. Itu kenapa aku herannya mereka tuh selalu nge-spam selamat pagi ting ding 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 gitu. Mak-mak pasti itu. Iya. Generasi X kan? Enggak. Memang dibutuhkan kesabaran ya, terutama yang generasi Z itu ya. Iya. Kalau saya tolong disebarluaskan ya, karena ini penting sekali ya menurut saya gitu. Tips komunikasi lintas generasi yang penting itu adalah belajar mendengarkan. Kalau saya nambah satu, selain mendengarkan, kita juga berempati. Kalau dari aku mungkin belajar terbuka. Oke. It's a wrap. Salaman.